Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Berjumpa lagi dengan Ibu Rasti. Di sini Ibu punya jargon baru nih. Minggu kemarin kita sudah melakukan jargon semangat pagi. Hari ini Ibu punya tepuk semangat lagi, tapi tepuk semangatnya beda dengan minggu yang kemarin. Tepuk semangatnya seperti ini. Biar kalian lebih semangat ya, kalian ikutin dari rumah. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best, the best, the best. Yay! Begitu ya. Oke, kalau misalkan sudah semangat, yuk kita mulai pembelajaran. Tapi sebelum itu, Ibu ingin memastikan terlebih dahulu kalian sudah berada dalam posisi yang nyaman belum? Kalau belum, yuk kita cari tempat yang nyaman untuk kalian belajar. Dan jangan lupa siapkan alat tulis, pensil, penghapus, buku tulis, dan juga buku paketnya. Dan Ibu akan memberitahukan terlebih dahulu nih. Hari ini adalah materi terakhir dari subtema 4. Jadi insya Allah minggu depan kalian akan melakukan penilaian harian untuk subtema 3 dan subtema 4. Jadi persiapkan diri kalian ya, belajar dengan giat supaya nilai penilaian hariannya memuaskan kalian. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah yang Maha memberi ilmu, berikanlah kami ilmu dan berilah kami pemahaman. Amin. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat kalian terima dengan baik, kalian pahami dengan mudah, dan mudah-mudahan tidak lupa ya materinya ya, karena minggu depan kita akan melakukan PH. Oke, langsung saja ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai belajar ya anak-anak. Hari ini Ibu membawakan 2 materi. Materi ini yaitu materi terakhir dari subtema 4. Nah, materi pembelajaran yang pertama yaitu kalian akan menuliskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia menggunakan kosakata yang tepat berdasarkan teks yang ada di buku Bupena kalian yang berjudul Bunga Nasional Indonesia. Lalu yang kedua, kalian akan belajar tentang pembagian bilangan 3 angka. Kemarin kalian sudah belajar pembagian dengan cara bersusun dengan menggunakan bilangan 2 angka. Hari ini kalian akan belajar pembagian dengan menggunakan 3 angka. Nah, langsung saja ke materi yang pertama tentang Bunga Nasional Indonesia. Hal yang harus kalian ketahui pertama kali yaitu bunga merupakan bagian dari tumbuhan. Kalian sudah tahu kan, bunga itu merupakan bagian dari tumbuhan karena mereka juga memiliki batang, memiliki ranting, memiliki akar juga, makanya mereka disebut sebagai tumbuhan. Lalu yang kedua, Bunga Nasional Indonesia merupakan bunga asli dari Indonesia yang melambangkan karakteristik bangsa. Nah, nanti kita akan mengetahui nama lain dari bunga nasional Indonesia. Selanjutnya, hal yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengetahui sungguh indahnya bunga nasional Indonesia dan alam sekitar kita harus menjaga dan melestarikan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara menyiram tanaman setiap pagi dan sore hari, lalu menjaga alam sekitar kita dengan cara tidak membuang sampah sembarangan agar alam yang ada di sekitar kita terlihat indah dan tidak tercemar. Terakhir, kalian sudah tahu belum? Ternyata sebutan lain dari bunga di Indonesia adalah puspa. Jadi kalau misalkan ada teman kalian yang bernama puspa, itu artinya bunga.
Nah, lanjut. Kita akan bahas tentang macam-macam bunga nasional Indonesia. Nah, di sini ada 3 jenis bunga yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bunga nasional Indonesia. Ketiga bunga ini diharapkan mampu mewakili karakter bangsa Indonesia. Coba apa saja nih? Yang pertama yaitu bunga melati. Nah, bunga melati atau disebut juga melati putih merupakan salah satu spesies melati yang berasal dari Asia Selatan yang ditetapkan sebagai puspa bangsa. Nah, yang kedua yaitu bunga anggrek bulan. Bunga anggrek bulan di sini disebut dengan puspa pesona. Nah, bunga ini merupakan salah satu jenis anggrek yang mempunyai ciri khas kelopak bunga yang lebar dan warnanya ada putih, merah, kuning, ungu, dan lain-lain sebagainya. Serta bunga ini ditetapkan sebagai puspa pesona. Jadi, tidak heran bunga ini disebut dengan puspa pesona Indonesia karena bunga ini sangat indah ya terlihatnya. Nah, selanjutnya kalian tahu belum? Ini tuh bunga apa? Bunga ini adalah bunga padma raksasa. Kenapa disebut bunga padma raksasa? Karena ukurannya yang sangat besar. Ya. Nah, bunga padma raksasa ini juga disebut sebagai Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Kenapa ya kok disebut bunga bangkai? Karena bunga ini memiliki aroma yang seperti bangkai. Jadi aromanya tidak harum seperti bunga-bunga pada umumnya. Nah, bunga ini adalah bunga langka. Maka dari itu bunga ini disebut dengan puspa langka. Wah, indah-indah ya. Bunga nasional Indonesia kita ini memiliki berbagai macam bunga yang sangat indah. Di antaranya 3 ini. Yang pertama bunga melati. Kalian pasti sudah tahu ya, bunga melati itu sangat umum, lalu sering digunakan di acara adat atau pernikahan. Ya, suka digunakan ketika acara-acara tersebut. Lalu bunga anggrek bulan dan bunga puspa langka disebutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian bilangan 3 angka. Kalian simak video berikut dengan baik ya. Nah, sudah siap ya? Sekarang kita akan melakukan atau menghitung pembagian bilangan dengan 3 angka. Nah, di sini Ibu punya soal. Kita langsung saja kepada soal. Kalian simak baik-baik. Cara pengerjaannya masih sama dengan minggu kemarin dengan cara bersusun. Nah, di sini Ibu punya soal. Soalnya itu 684 dibagi 4. Nah, pertama-tama kita buat rumahnya terlebih dahulu. Nah, kita tulis angka yang pertama yaitu bilangan ratusan, yaitu 684. Yang kedua langkahnya kita tulis angka 4, yaitu angka pembaginya di luar rumah. Oke, atau di luar kurung. Nah, pertama yang harus kita lakukan seperti yang sudah Ibu jelaskan minggu kemarin, jika kita melakukan pengurangan atau penjumlahan itu kita mulai dari angka yang paling belakang menghitungnya. Tapi di pembagian kita melakukan penghitungan mulai dari angka yang ada di depan. Nah, di sini angka 6 ya. Sekarang kita mulai menghitung. Pertama, kita bagi terlebih dahulu 6 dibagi 4. 6 dibagi 4 itu hasilnya berapa ya? Coba kita hitung di sini ya. 6 dibagi 4 artinya 6 dikurangi 4 itu hasilnya 2. Nah, 2 dikurangi 4 tidak bisa ya, berarti sisanya 2. Berarti 6 dibagi 4 itu 1. Nah, 1. Nah, masih ada 2 ya sisanya.
Sekarang 4 dikali 1, hasilnya 4. Nah, lanjut kita pengurangan. 6 dikurangi 4, hasilnya 2. Nah, karena 2 tidak bisa dibagi 4, maka dari itu kita turunkan angka 8. Kita pinjam angka 8. Nah, lanjut. 28 dibagi 4. Hasilnya berapa ya? Ada yang tahu nggak? Betul, hasilnya 7. Oke. Nah, selanjutnya kita kalikan. 7 dikali 4. Hasilnya 28. Oke. Habis ya. Selanjutnya masih ada nih angka 4. Kita turunkan lagi ke sini. Oke, berarti 4 dibagi 4. Hasilnya berapa? 1. Lanjut, 1 dikali 4. Hasilnya 4. Yeay, habis ya. Jadi 684 dibagi 4 itu hasilnya 171. Nah, begitu caranya. Caranya masih sama kan sama cara yang kita gunakan di minggu sebelumnya. Jadi susunan cara pengerjaannya itu yang pertama kita melakukan pembagian. Lalu yang kedua kita melakukan perkalian. Dan yang terakhir kita melakukan pengurangan. Nah, jadi ketika kalian menghitung pembagian dengan cara bagi kurung atau cara bersusun ini, kalian akan melakukan atau melalui 3 cara ini, ya. Tadi pertama itu kalian akan melakukan pembagian. Nah, pembagiannya itu 6 dibagi 4, 28 dibagi 4, dan 4 dibagi 4. Selanjutnya perkalian. Jadi setelah kalian punya jawaban dari pembagian, hasilnya misalkan 1, kalian langsung kalikan ke angka 4. Nah, setelah kalian dapat jawabannya, yaitu kalian simpan di sini. Lanjut, kalian melakukan pengurangan, ya. Baru kalian kurangi, lalu seterusnya seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan atau kalian masih belum paham, kalian tanyakan ke Ibu Resti atau ke Pak Gugun, Pak Agung, Bu Eli ataupun Bu Fitria, ya, ke wali kelas masing-masing. Tetap semangat. Nah, jadi latihannya untuk kali ini yang pertama, menuliskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia berdasarkan teks Bunga Nasional Indonesia. Yang kedua, yaitu menghitung pembagian bilangan 3 angka dengan cara bersusun. Nah, untuk kali ini materinya cukup sekian. Semoga kalian dapat mengerjakan dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.